Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala bil kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama ingkang kawula taati, ugi kawula ugemi sedaya fatwa-fatwaipun. Sesepuh binisepuh ingkang kawula mulyakaken, hadirin Bapak Ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah. Pertama-tama monggo kita tansah manjataken puja dan puji syukur wonten ngarsanipun dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat ingkang sampun paring hidayah sehingga kula ndalah panjenengan saged ngrawuhi majelis taklim kanthi kahanan rahayu wilujeng. Ingkang kaping kalih selawat ugi salam mugi-mugi tetep katur dumateng jenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring uswatun hasanah contoh ingkang saya demen kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya selaku umatipun tansah sawaipun fitini wa dunya hadal akhirah. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu ingkang kawula hormati, saderengipun waosan agami dipun milai, monggo kita bika salam wa Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa awladihi wa dzurriyyatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Khusun jamaah majelis taklim alaihimur rahmah alaihi syafaat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lan monggo kita sareng-sareng maos nargabota. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibil khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqaddahami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi wasenal kita kalawat sanam barasa iman kita dumateng resipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalu punika ingkang maring ceramah agami saben menika Al Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Fauzan dumateng beliau wedal kawula sumanggaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adzalla bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para jamaah sedaya, para mustami'in mustami'at, para pendengar semua ingkang sanget kawula mulyakaken, alhamdulillah dalu punika malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah diberikan pertolongan, taufik dan hidayah bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jum'ah, dikumpulkan di tempat terbaik, di majelis yang terbaik. Semoga nanti kita ketika diambil dalam keadaan yang terbaik, dan ketika kita dikumpulkan pula dalam keadaan yang terbaik bersama orang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula hormati, sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita yang sedang sakit, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, juga khususon kepada Bapak Ahmad Suheri ingkang saat ini sedang sakit sehingga kula ingkang ijolan jadwal pada malam hari ini. Kita doakan semoga beliau segera kembali mengaji kepada beliau, mengambil hikmah dan ilmu dari beliau-beliau. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafis salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, para hadirin ingkang sangat kawula hormati, alhamdulillah malam ini kula badhe membahas ing maos kitab Geniku Taqriratus Syadidah bab salatul musafir. Salat kangge tiyang ingkang sedang bepergian. Nah, kita niku seringkali mengadakan bepergian, sehingga harus ngerti bagaimana tata cara kita itu sholat ketika dalam keadaan bepergian. Karena memang bepergian sendiri itu sudah ada sejak lama. Ket dhisik niku menungso niku memang ketika semenjak diciptakan pun niku sudah dikongkon lunga-lunga, termasuk tengene Quran sendiri wasiru fil ardi fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin gitu ya, dan seterusnya. Jadi siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya safar atau bepergian. Maka dari itu banyak perlu kita tahu ingkang berkaitan dengan masalah safar, masalah bepergian. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken as-safaru qit'atun minal azab, bahwa safar bepergian itu sepotong dari azab. Sepotong dari azab. Artinya sepotong dari azab itu banyak sekali kesulitan-kesulitan yang menimpa kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Nggih. Misalkan lek sing zahir ketok niku nggih lunga tibake misalkan mara longsor, utawa lunga tibake nok tengah dalan wis kadung mulih tibake longsor, akhirnya gak tutuk omah. Lah niku termasuk azab, sepotong dari azab. Nah, apa maksudnya safar niku qit'atun min azab?
bahwa perjalanan itu sepotong dari azab adalah bahwa inna safara la yakhlu min syiddati la yakhlu min masyaqqatin hisiyatin, bahwa perjalanan itu tidak akan pernah sepi dengan yang namanya kesulitan-kesulitan. Lah kesulitan niku wonten dua macam, hisiyatin sing ketok, au maknawiyatin utawa kesulitan yang secara maknawi. Jadi cara mripat ngoten mboten kelihatan bahwa itu adalah kesulitan. Napa ingkang hisi, ingkang sulit niku seperti jauhnya perjalanan. Lah jauhnya perjalanan itu termasuk juga bagian dari masyaqqah, dari kesulitan. Nah, yang kedua maknawi niku secara maknawi yang tidak kasat mata atau yang tidak kasat mata itu adalah seperti nopo kesulitannya berpisah dengan keluarga, termasuk berpisah dengan orang yang dikasihi, termasuk harus mengeluarkan biaya. Niku termasuk masyaqqah. Nah, sehingga ngeten ketika ada sebuah pertanyaan, Pak, dulu perjalanan itu sulit. Karena sulitnya perjalanan itu sehingga diperbolehkan sholat itu dikosor atau dijamak, disingkat. Karena dulu itu perjalanan untuk menempuh jarak 100 kilo itu harus sampai waktunya 1 hari 1 malam. Nggih. Atau kadang lebih dari itu. Ting Jawa Tengah niku lek sakderenge wonten tol niku sampai 12 jam 11 jam. Sakniki setelah ada tol cuma sekitar 5 atau 7 jam ningali daerah tujuan. Nah, dengan begitu bukankah sekarang perjalanan itu menjadi mudah, menjadi tidak sulit? Lah kalau begitu apakah masih ada keringanan di dalam masalah sholat? Di dalam masalah sholat itu sehingga boleh dijamak, boleh dikosor, apakah masih ada keringanan itu? Lah ternyata jawabannya begini. Bahwa masyaqqah, bahwa kesulitan itu ada dua macam. Kesulitan yang tampak dan kesulitan yang tidak tampak. Napa kesulitan yang tampak? Misalkan perjalanan dulu itu kan sulit, berat. Harus jalan kaki. Riyen niku nek sedawun niku mlaku, sakniki pun gak ono wong mlaku nang sedawun mboten nonton. Lah dulu niku biasa. Sekarang ndak sulit perjalanan itu. Kalau ke Surabaya itu cuma sekitar 2 jam. Nggih, tidak sulit. Lah, napa itu adalah memang tampak tidak ada kesulitan, tapi sebenarnya juga ada masyaqqah. Napa masyaqqahnya? Kalau kita ke Surabaya niku mlaku, niku masyaqqahnya pada beratnya perjalanan. Kalau kita ke Surabaya itu naik sepeda, masyaqqahnya pada gak enake kena angin. Nggih. Kalau kita naik mobil yang enak, gak enaknya pada biaya besar yang harus dikeluarkan. Lah niku jenenge masyaqqah. Ngetokno bondo niku jenenge nggih masyaqqah. Nah, nggih. Ngetokno bondo niku jenenge masyaqqah, napa kesulitan. Sehingga meskipun ketoke sakniki perjalanan itu mudah, tapi tetap ada masyaqqahnya. Maka sehingga pantaslah Kanjeng Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab, bahwa perjalanan itu merupakan setengah atau sepotong dari azab atau sepotong dari kesulitan. Nah, maka dari itu karena perjalanan itu adalah sebuah masyaqqah, perjalanan itu adalah kesulitan, maka di situ Allah memberikan keringanan-keringanan. Nah, ada keringanan yang diberikan kepada orang ingkang berada dalam kesulitan. Kenapa demikian? Karena Islam itu adalah agama yang mudah. Islam itu agama yang tidak sulit. Syariatnya juga mudah, tidak kaku, lentur. Artinya ketika seseorang itu sulit untuk melaksanakan satu hal, maka diberikan keringanan-keringanan. Termasuk ketika orang itu sulit untuk berdiri, maka diperbolehkan sholat dengan duduk dan seterusnya. Lah maka dari itu,
ketika perjalanan itu juga merupakan satu kesulitan, maka ada keringanan untuk orang yang mengadakan perjalanan. Napa mawon keringanan yang berhubungan dengan perjalanan ini ada dua, perjalanan jauh dan perjalanan dekat. Nah, lek perjalanan jauh itu ada keringanan, diantaranya adalah qasrus shalah, diperbolehkan mengqasar salat. Diperbolehkan mengqasar salat. Napa mengqasar niku? Meringkas. Nggih, meringkas salat yang asalnya 4 menjadi 2. Namun niku sing oleh gak kena 3 dadi 1,5. Nggih niku mboten wonten. Ontene namung 4 menjadi 2, mboten wonten 2 menjadi 1 nggih mboten wonten. Yang ada hanya 4 menjadi 2. Napa sing 4 niku? Zuhur, asar, kalih isya. Itu yang 4 boleh menjadi 2, namanya qasar. Qasar. Yang kedua, al-jam'u bainas sholataini, mengumpulkan di antara 2 salat. Napa mawon? Zuhur kalih asar, maghrib kalih isya. Niki diperbolehkan. Nah, wonten sing engkel malih, Pak, sakjane lak sakniki Mas yo gak usah dijamak. Wong masjid sak pirang-pirang. Nggih, masjid sak pirang-pirang. Lah lek napa? Kok apakah masih tetap berlaku? Tetap berlaku. Nggih, meskipun masjid sak nandeg-ndeg sak nggen-nggen ana arepe salat ya ana nggen, niku tetap berlaku keringanan yang namanya qasar dan jamak. Yang ketiga, al-fitru fi Ramadan idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajri. Mokel atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan ketika keluar dari rumahnya itu sebelum tulu'ul fajri, sebelum subuh. Tadi lek misalkan jenengan arepe nang Surabaya niku pinten kiloe? Nggih, wis pokoke ngeten. Lek menurut pendapat terbanyak ulama itu menyatakan jaraknya Pak yang disebut jarak jauh itu 82 km. Aksarul ulama mengatakan 82 km. Dadi lek teng Surabaya niku sampun nggih. Nah, sampun pun 80 lebih dari 82 km. Nah, maka misalkan berangkatnya niku sebelum subuh, maka misalkan wis aku tetep poso, tibake teko tengah dalan mokel niki angsal. Jadi gak dosa. Jadi tetep kudu ngodoi tapi mboten dosa. Tapi lek misalkan mokel gak kuat tapi budale niki wau sak sampunipun subuh niki mokele dosa. Nah, keduanya sama harus mengkodoi, tetapi yang kedua yang karena berangkatnya tadi setelah subuh maka dia mokelnya tidak berpuasa niku hukumnya dosa. Ngoten nggih. Tapi tetap kudu mengkodok. Ingkang berangkatnya sebelum subuh dan setelah subuh niku tetap harus mengkodok. Ngoten nggih. Nanti mokel atau tidak berpuasa sama sekali. Misalkan berangkat sadurunge subuh, senang Surabaya ya wis njen niat gak poso mboten napa-napa. Niki nggih angsal. Tidak berpuasa untuk dalam perjalanan. Makane lek wonten tiyang pas jenengan pas di warung, pas liwat nang ngarepe warung, wong-wong gak poso to entah selambune setengah. Lho iku ngoten musafir. Nggih. Niku ngono napa? Musafir. Lho kok eruh? Lah wong nyatane ya gak poso kok berarti kan musafir. Oh duduk iku gak usah ngomong ngoten. Duduk niku jenenge suudzon. Nah napa? Suudzon, berburuk sangka. Nah, kudune berbaik sangka ya napa? Iku ngono musafir. Iku ngono musafir. Dadi napa? Ketika dia itu makan berarti oh iku musafir. Lek musafir ya ora apa-apa gak poso. Utawa wong wedok, iku duduk musafir lah wong tanggoku. Ngono. Iku ngono pas M. Lek M kan mboten poso ngoten lho. Dadi selalu ada baik sangka di dalam hati. Gak wis mesti kabeh wong delok elek tok ngoten nggih. Ya niku jenenge negatif thinking, harus positif thinking. Berpikir secara positif. Husnudzon, berbaik sangka. Ana wong
gak poso ya musafir ngoten mawon. Pun. Yang keempat, mashul khuffaini salasata ayyami bilayalihinna. Yang keempat, keringanan untuk perjalanan jauh itu adalah mengusap muzah. Muzah niku sepatu yang biasa dipakai di padang pasir. Nah, teng niki mboten nonton nggih. Jadi sepatu ini terbuat dari kulit sing taline niku mulai isor sampai dhuwur. Dadi lek buka angel. Mungkin koyok taline koyok sepatune tentara iki mboten ngoten. Muzah niku koyok kaos kaki tapi kulit. Kandelan. Kandel ngoten. Taline mulai isor sampai dhuwur. Niku untuk orang yang dalam perjalanan wudhunya tidak usah melepas muzah. Cukup diusap. Gak usah dicopot terus wesuh untuk wudhu niki tidak perlu. Tapi teng niki mboten nonton muzah. Nggih. Jadi lek sepatu nggih tetap tidak sama hukumnya dengan muzah. Tetap harus dicepot lek sepatu nggih tidak sama. Ada ukuran-ukurannya apa yang disebut dengan muzah niku tengene bab toharoh wonten bab sesuci niku wonten ingkang disebut dengan muzah itu cirinya seperti apa. Pun niku biasanya dipakai ketika napa perjalanan di padang pasir niku pakai muzah. Niku ketika dalam perjalanan yang jauh selama 3 hari niku tidak pakai etok kudu wis duwe wudu. Terus kemudian nanti di tengah perjalanan ketika berwudu niku pas wayahe tekok sikil niku cukup diusap. Mboten usah dilepas. Pun niku nggih. Niku hanya untuk muzah lho nggih. Pun dipadakno karo perban. Nah, perban niku mboten nonton hubungane karo lek gawene sadurunge suci barang niku. Niku wonten hukum sing jenenge ashabul jabirah. Nah, niki wonten tengene pembahasan lintu mboten teng bab niki. Ashabul jabirah. Napa orang yang sedang diperban. Ya napa caranya bersuci niku wonten. Pun. Kemudian ingkang selanjutnya ar-rukhasu al-musytarikatu bainas safari tawil wal qasir. Ada keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang dalam perjalanan, baik perjalanannya itu jauh ataupun perjalanan yang pendek. Di antaranya adalah aklul maitati al-muttarri, memakan batang yang karena dia dalam keadaan terpaksa. Makan batang ketika dia dalam keadaan terpaksa. Lunga nanggene alas pundi? Sing cedhek mriki niku alas pundi niki? Sela kurung. Sela kurung. Wis mlaku rono munggah tekok perjalanan tibake kentekan gak nggawa panganan, gak ana panganan blas. Iki lek gak mangan mati. Ana teng ngriku batange. Misalkan ana napa jenenge napa kewan sing wonten teng ngriku niku. Mosok wedhus mboten nggih. Ning kono kira-kira bajing ngoten nggih bajing. Kira ana bajing mari ditembak wong rut mati ndek isor. Nah niku lak haram. Lah niki karena ndak ada makanan lain, kalau dia ndak makan maka mati, maka memakan bangkai niku diperbolehkan. Nggih. Yang kedua, at-tanaful 'ala rahilah. Salat sunnah di atas kendaraan. Nah, salat sunnah di atas kendaraan. Wong perjalanan misalkan salat sunnah di atas kendaraan mboten napa-napa. Sing penting pokoke takbiratul ihrami madhep kiblat. Mari ngono wis sak karepe mobile madhep pundi wis sak karepe. Niku nggih. Yang ketiga isqatus sholati bitayammum. Gugurnya salat ketika dia bersucinya dengan tayammum. Jadi salat di perjalanan tidak ada air dia tayammum. Nah itu juga salatnya sudah dianggap sah, cukup tidak perlu diganti. Pun. Yang keempat tarkul jum'ah, meninggalkan salat Jum'ah. Jadi perjalanan niku tidak ketika hari Jumat perjalanannya niku pareng tidak salat Jum'ah. Tapi sami niku wau budale kudu sadurunge subuh. Lek wis mari subuh nggih mboten asa tetep harus salat Jum'ah. Pun. Yang kelima adamul qada'i li darrati zaujati ukhidat bil qur'ah muddatas safar. Untuk orang-orang yang punya istri lebih dari satu.
Nah, wong sing duwe niki ada hukum namanya hukum kismah. Napa jenenge bagi bojo niku kudu ana aturane. Nggih, gak usah belajar wong bojone mek siji nggih. Nggih, gak usah belajar. Ada hukum yang berkaitan dengan orang yang istrinya lebih dari satu. Niku mangke ada tata cara bagaimana kapan dia harus nginep di istri pertama, di istri kedua niku ono aturan-aturannya. Lah, ketika dalam perjalanan terus kemudian diundi, misalkan istrinya itu 4, yang keluar adalah istri yang nomor 3 misalkan, istri kan 4. Sing metu undian lek lunga niku kudu diundi. Lek iso ngejak mek wong siji kudu diundi. Nah, diundi. Dadi wong lek bojone 4 mesti duwe kopyokan. Nah, kopyokan. Iki sing metu bojo nomor piro ngoten misalkan. Lah ketika diopyok niku kok metu istri yang ketiga, maka yang ketiga itu diajak dan dia niku mangke akan kalau perjalanannya itu misalkan sampai 2 hari, yang misalkan ikut jatai bojo nomor siji, kok dia lunga dengan istri yang nomor 3, maka waktu yang dihabiskan bersama istri nomor 3 itu tidak perlu diqadha. Ngoten nggih. Niku carane wis gak usah dieling-eling, wis ora bakalan nggih, ora usah dieling-eling. Pokoke wonten carane ngoten carane. Pun. Yang selanjutnya ngeten. Hukum perjalanan itu ada 5. Di hukum perjalanan ada 5. Perjalanan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, yang boleh, ada yang makruh dan ada yang haram. Sama dengan hukumnya perkara-perkara ingkang biasa kita lampahi. Ono sing wajib, ono sunnah, mubah, makruh dan haram. Kapan perjalanan itu yang hukumnya wajib? Di antaranya seperti perjalanan untuk melaksanakan kewajiban. Misalkan kewajiban haji. Orang yang hajinya masih pertama, itu haji hukumnya wajib. Umroh yang pertama, itu hukumnya juga wajib. Maka perjalanannya hukumnya wajib. Kalau umroh yang kedua, atau haji yang kedua dan seterusnya, niki hukumnya tidak wajib, sehingga hukumnya menjadi sunnah, tidak lagi wajib. Yang kedua diantaranya adalah litolabil ilmi al wajib, untuk menuntut ilmu yang hukumnya wajib. Menuntut ilmu yang ilmu tadi hukumnya wajib. Seperti nopo? Ilmune salat. Ilmune salat itu kan fardu ain. Maka mempelajari hukumnya salat adalah fardu ain. Bagaimana kalau misalkan kita belajar ilmune haji, kalau kita belum mau berangkat hukumnya sunnah, belum wajib. Kalau sudah mau berangkat hukumnya wajib. Nah, ngoten nggih, beda podo-podo hukum tentang belajar tentang masalah haji niki tiap-tiap orang niki hukumnya berbeda. Ngoten. Kalau ilmu yang dipelajari itu hukumnya misalkan sunnah atau fardu kifayah, maka hukum berangkatnya juga menyesuaikan dengan apa yang akan dipelajari. Dan sesuai. Kalau misalkan hukum ilmu agama, ilmu Quran ngeten niki hukumnya wajib, maka perjalanannya hukumnya wajib. Berangkat menuju tempat itu hukumnya wajib. Maka perjalanannya menjadi wajib. Nggih. Ma la yatimu al wajibu illa bih fahuwa wajibun. Suatu yang kesempurnaannya itu tergantung kepada hal tersebut, maka hukumnya adalah wajib. Bun. Yang kedua hukumnya sunnah. Seperti apa? Kasafari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semacam perjalanan untuk ziarah ke pesariannya atau ke ziarah kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak ziarah li kubrin Nabi, tapi ziaratun Nabi, ziarah kepada Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu dan para wali, para syuhada itu secara indallah itu hukumnya adalah tidak meninggal tapi tetap hidup. Jadi hayatul dunya dan hayatul barzakhiyah, hidup di alam dunia dan hidup di alam barzakh. Nah, jadi sama hukumnya.
Ada orang hidup, kita niku hidup di alam dunia. Nanti ketika sudah dikubur namanya hidup di alam barzakh. Jadi hayatud dunya dan hayatud barzakh. Hayatud dunyawiyah dan hayatud barzakhiyah. Hidup di alam barzakh. Jadi sama, statusnya sama. Maka di sini bahasanya tidak li ziyarati qabrin nabi, tapi li ziyaratin nabi. Kita ziarah kepada nabi. Nah, itu hukumnya sunnah. Kemudian wasilaturrahim termasuk napa silaturrahim. Silaturrahim hukumnya sunnah, maka perjalanan kepada silaturrahim itu juga hukumnya sunnah. Kemudian mubah boleh itu untuk perjalanan semacam untuk bekerja, untuk tijarah, perdagangan. Misalkan kulaan nang Surabaya, kulaan nang Bandung, kulaan nang Jepara niku perjalanan untuk litijarah itu hukumnya boleh, mubah. Terus yang keempat hukumnya makruh. Seperti apa? Seperti perjalanan untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan. Seperti untuk rekreasi. Seperti untuk, pokoknya yang tidak haram ya. Kalau rekreasi yang tidak haram maka itu hukumnya makruh saja. Tapi beda, bisa jadi nanti rekreasi itu bisa wajib, bisa sunat, tergantung kondisinya. Nah, misalkan maka perlu menata niat itu. Kalau misalkan kita rekreasi nanggene pundi untuk misalkan nanggene pantai, ya, niatnya untuk melihat kekuasaannya Gusti Allah, gitu ya. Melihat, makanya kadang-kadang ditulis nih kono tadabbur alam napa? Angen-angen gawenane Gusti Allah. Lah tadabbur niku hukumnya nggih napa? Wajib nggih dadi wajib. Lek hukumnya sunah menjadi sunah dan demikian. Ngoten. Bila mek rekreasi seneng-seneng pemaneh sampai ono niatan lek nang ngene pantai kono ki wakeh sing adus. Nah, akeh wong muda. Lah itu nanti hukumnya menjadi haram, ngoten nggih. Jadi niate sudah berbeda. Pun. Lah, kenapa dipun sebutkan tentang hukum-hukum tadi? Kenapa disebutkan masalah hukumnya perjalanan? Karena itu nanti berhubungan dengan napa? Berhubungan dengan rukhos, dengan keringanan-keringanan. Lah yang terakhir hukumnya safar ya jelas haram. Seperti apa? Seperti perjalanan seorang istri tanpa izin suami. Itu merupakan perjalanan yang haram. Atau perjalanan untuk maksiat. Perjalanan untuk maksiat itu juga hukumnya haram. Nah, niki mangke keringanan itu berhubungan dengan hukum-hukum tadi. Qashar salat niku sesuai dengan dawuhnya Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kamu semua itu sedang dalam perjalanan, maka tidak ada bagimu dosa ketika kalian itu mengqashar salat. Nah, itu tidak ada dosa. Maka dari ayat ini maka diperbolehkan kita itu mengqashar salat. Nah, sekarang bagaimana? Mana ingkang paling afdol? Salat itu dikosor napa disempurnakan? Misalkan jenengan podo-podo perjalanan nih. Iki baiknya, afdolnya dikosor apa disempurnakan? Nah, niku ada beberapa hukum. Ngeten. Ketika dalam 4 kondisi ini qashar diafdolkan, lebih afdol qashar daripada disempurnakan. Lebih baik diringkes timbang disempurnakan. Napa? Yang pertama, idza balagot masafatus safar salasa marahil. Ketika perjalanannya itu jaraknya lebih dari 123 km. Ngoten nggih. 123 km itu lebih baik di qashar. 123 niku kira-kira pun tutuk Ngawi ngriko nggih. Nah, kira-kira niku. Jadi 123 km. Niku lebih baik di qashar. Kenapa? Khurujan min khilafi man aujabah.
Karena ada ulama yang mewajibkan kalau perjalanannya itu sudah 3 marhalah atau sekitar 123 km, itu hukumnya mengqashar malah wajib, tidak cuma boleh. Jadi ya, itu malah wajib. Seperti Imam Abu Hanifah itu mewajibkan qashar ketika jaraknya sudah 3 marhalah atau 123 km. Yang kedua, kapan qashar itu afdol? Yang kedua, idza wajada fi nafsi karahiyatul qashar. Ketika hatinya itu ada kemuskilan bahwa dia menyatakan qashar itu makruh. Nah, ini sing aneh. Ketika dia meyakini bahwa qashar itu makruh, justru malah afdolnya di qashar untuk membuktikan bahwa qashar itu adalah boleh. Ngoten nggih. Bahwa qashar itu adalah boleh. Atau bahkan gini. Lek dia itu tidak senang qashar, itu tidak senang. Lek justru dia itu tidak senang mengqashar, maka lebih afdol malah diqashar. Nah, napa? Karena disampaikan oleh para ulama, ketika Allah itu memberikan keringanan, kok orang itu menggunakan keringanan tersebut, maka Allah lebih senang. Nah, dia dikai bonus kok bonusnya dijogok niku mestine sing ngekei bonus tambah seneng napa mboten? Seneng. Ana toko ngekei tulisan diskon. Wong tuku diskonan niku sing duwe toko malah seneng apa malah mboten seneng? Mestine malah seneng. Nggih. Maka dari situ tampak ketika Allah itu memberikan keringanan dan orang itu keringanannya dipakai, niku mestinya Allah luweh seneng. Nah, maka dari situ ketika ada orang kok tidak seneng dengan namanya qashar, maka lebih baik dia justru malah mengqashar. Nah, wa idza syakka fi dalil jawazil qasri, atau orang yang ragu-ragu. Ki jane dalile ndi qashar iki? Ana apa ora dalile qashar iku? Lah, ketika justru dia itu dalam keadaan mamang, ragu-ragu dengan dalil diperbolehkannya qashar, maka justru lebih baik dia itu mengqashar salat. Ngoten nggih. Untuk napa? Untuk menghilangkan tentang keraguan-keraguan tersebut. Bun. Yang terakhir, wa idza kana mimman yuktada bihi bihadratin nas. Ketika seseorang itu menjadi panutan orang lain. Jadi ana ulama yang jadi panutan orang lain, maka dia justru seharusnya mengqashar salatnya. Napa? Ben wong ku roh lek qashar iku oleh. Ngoten nggih. Nanti makane lek ziarah wali niku imame mesti ngejak monggo diqashar dijamak. Napa? Menunjukkan bahwa mengqashar salat itu boleh. Ngene lho carane lek lunga iku salate diringkes. Ngoten nggih. Niki jenenge takdib napa jenenge mendidik, mengajarkan. Nah niki sampun saderenge kula terusaken menawi wonten pertanyaan ingkang berkaitan niki kalih napa lintune, monggo menawi saged mangke dipun diskusikan. Wonten nggih? Nah, sehingga ketika di luar kondisi demikian, di luar kondisi wau, jadi tidak perjalanannya itu kurang dari 3 marhalah atau nggih mek Surabaya ngoten tok. Dan dia yakin bahwa qashar itu boleh, terus dia juga bukan panutan, itu disempurnakan lebih utama. Ngoten nggih. Juga ada memang ngoten niku. Terus yang kedua, terus kemudian apa syarat-syaratnya qashar? Syarat-syaratnya salat itu boleh diqashar kapan? Yang pertama, antakuna as-shalatu ruba'iyatan minal maktubat. Salat itu adalah 4 rakaat. Lek 2 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat tidak boleh. Harus 4 rakaat. Yang kedua, qasdu maudhi'i muayyanin walau bil jihah. Tujuan perjalanannya itu sudah jelas. Misalkan Arab tenang Surabaya, itu jelas. Maka itu boleh diqashar.
Tapi kalau perjalanannya itu tujuannya tidak jelas, tenang dia mumbuh ini aku wis bingung ini tak lungai. Padahal sudah sampai di Surabaya, sampai nonggane Solo, itu tetap tidak boleh mengkosor. Karena apa? Tujuannya tidak jelas. Nah, nanti lek gak jelas kok jarake sak pira kan mboten semener wong gak jelas. Nggih, utawa wis pokoke aku arep goes nang ndi, wis pokoke goes. Mboten jelas arep nang ndi tujuannya. Nah niki mboten angsal, harus jelas tujuannya. Yang ketiga, ayyakuna safaruhu mubahan. Ketika perjalanannya itu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Apa yang diperbolehkan tuh? Yang perjalanannya itu bukan maksiat. Maka kalau perjalanannya itu maksiat, jelas tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Lah bagaimana kalau perjalanannya itu adalah makruh? Fala yadurru idza kana as-safaru makruhan li'annahu la itsma fih. Kalau perjalanannya itu perjalanan yang makruh seperti rekreasi tadi, itu diperbolehkan mengqashar. Kenapa? Karena makruh itu pada dasarnya ndak dosa. Nah, di makruh ini kan hukum asalnya kan gini. Lek sunnah itu dilakoni oleh ganjaran, ditinggalno gak apa-apa. Nggih. Lek makruh dilakoni gak dosa, ditinggalno ya gak apa-apa. Nggih, gak oleh ganjaran. Jadi sama lek gak dosa ya. Jadi dilakoni niki gak dosa, lek ditinggalno oleh ganjaran niki makruh. Nggih, makruh. Lah, niki meskipun perjalanannya itu makruh, niki tetap angsal mengqashar salat. Nah, niki ada dua hukum yang berkaitan dengan maksiat. Jadi ngeten. Ada maksiat itu maksiat di perjalanan atau maksiat berhubungan dengan perjalanannya atau maksiat yang terjadi di perjalanan. Nah, niki nanti juga ada hubungannya dengan hukumnya mengqashar salat. Nah, niki insyaallah diteruskan pertemuan ke depan. Mugi-mugi diparingi panjang umur nggih. Pun. Monggo kita akhiri kanthi wawasan suratul Fatihah, kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis ala hadiniyah. Waalaikumsalam. Wa ala man wa salafis sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sepuntene kirang langkung pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.